Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Dekan nonaktif FISIP Unri, Syafri Harto, pada Selasa 25 Januari menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Yang menjadi terdakwa dalam kasus pencabulan terhadap mahasiswinya jurusan Hubungan Internasional FISIP Unri berinisial L. Agenda sidang perdana yakni membacakan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda. Halo Rizky. Iya, halo Firda. Bisa Anda ceritakan mungkin suasana jalannya sidang perdana kasus dugaan pencabulan oleh Syafri ini? Ya, baik. Dapat saya laporkan bahwa sidang perdana kasus dugaan pencabulan dengan terdakwa Dekan FISIP Unri nonaktif berinisial SH ini digelar pada Selasa kemarin sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat. Dan pada sidang perdana kali ini agendanya adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum, di mana tim JPU ini merupakan gabungan dari Jaksa Kejati Riau dan juga Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Sidang memang dinyatakan tertutup untuk umum, padahal para pengunjung sudah duduk di kursi untuk menyaksikan jalannya persidangan dan hasilnya para pengunjung meninggalkan ruang sidang dan menyisakan majelis hakim, tim jaksa penuntut umum, dan juga tim dari penasihat hukum terdakwa. Sementara untuk terdakwa sendiri, SH menjalani sidang lewat video conference karena SH masih berada dalam rutan Polda Riau. Dan tim JPU sendiri dipimpin oleh Asisten Pidana Umum Kejati Riau dan bersamanya ada beberapa orang jaksa senior yang ikut dalam sidang kali ini. Dan surat dakwaan tertuang dalam 15 lembar dokumen, dan pembacaan surat dakwaan dilakukan secara bergiliran oleh tim jaksa penuntut umum. Dan atas dakwaan jaksa penuntut umum itu, pihak terdakwa lewat penasihat hukumnya menyatakan keberatan atau eksepsi dan langsung dibacakan pada saat itu, dan untuk kemudian nanti akan ditanggapi oleh tim jaksa penuntut umum, begitu Firda. Rizky, dengan FISIP ini didakwa dengan pasal berlapis gitu. Bisa Anda rincikan terkait hal ini? Ya, dalam perkara ini terdakwa SH dijerat pasal berlapis oleh jaksa penuntut umum. Di antaranya JPU mendakwa SH dengan dakwaan primer melanggar pasal 289 KUHP, subsidiar melanggar pasal 294 ayat 2 kedua KUHP, dan lebih subsidiar melanggar pasal 281 kedua KUHP. Begitu Firda. Setelah pembacaan dakwaan begitu dari JPU, apa agenda sidang selanjutnya yang harus dihadapi oleh Dekan FISIP ini? Ya, setelah agenda pembacaan surat dakwaan pada hari Selasa kemarin, maka selanjutnya sidang rencananya akan digelar pada Selasa pekan depan dengan agenda pembacaan tanggapan dari pihak jaksa penuntut umum atas eksepsi yang sudah disampaikan oleh pihak terdakwa sebelumnya, yang juga dibacakan bersamaan setelah pembacaan surat dakwaan oleh tim jaksa penuntut umum pada Selasa kemarin, begitu. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, atas laporan Anda. Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah mengirimkan keterangan dari pihak terkait, dan berikut liputannya untuk Anda. Bahwa agenda hari ini kami dari tim JPU membacakan surat dakwaan. Jadi sudah kami bacakan. Jadi agenda ini dari penasihat hukum, dia menyatakan eksepsi, jadi keberatan atas dakwaan kami. Itu surat dakwaan sendiri Pak, itu berapa lembar Pak yang dibacakan tadi? Kalau lembar itu lebih kurang 15 lembar yang kami bacakan secara bergantian di depan majelis hakim sama di pihak terdakwa. Lalu untuk atas eksepsi ini Pak, ini bagaimana keyakinan kita menghadapi eksepsi dari terdakwa? Baik, jadi kalau eksepsi ini kami nanti membuat nota pendapat
mengeluarkan pendapat atas keberatan dari SP itu, dan kami meminta waktu kepada Yang Mulia Majelis Hakim itu 1 minggu, dan kami tim akan menyatakan pendapat bersama tim nantinya. Kenapa terdakwa tidak dihadirkan? Kalau terdakwa tidak dihadirkan, ya pertama ini kan ada masa pandemi, jadi terdakwa ada di rutan Polda secara virtual dan juga masalah pandemi, jadi untuk mencegah penyakit corona ini. Itu memang sesuai KUHP, memang dibenarkan Pak untuk sidang dakwaan ini digelar secara tertutup? Baik, kalau masalah ini kan masalah pandemi, jadi memang mengatakan kejadian ini kan masalah K1 itu pertama dengan kesusilaan. Jadi itu memang perkara ini ditutup untuk Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.